Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan switch dan simulasi camp table dalam sebuah topologi sederhana dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di bagian pertama ini, kita akan menggunakan satu buah switch. Langkah pertama adalah masukkan perangkat switch yang ingin Anda gunakan. Nah, di sini adalah bagian switch. Nah, di sebelah kanan ini adalah merupakan list dari perangkat switch yang ada pada simulator. Nah, di sini Anda dapat melihat ada beberapa seri switch Cisco yaitu 3560. Ini adalah switch yang berfungsi di layer 3 juga atau berfungsi dapat menjalankan proses routing. Nah, di sini kita menggunakan cukup layer 2 switch. Oke, lalu kemudian masukkan perangkat yang ingin Anda gunakan sebagai user. Di sini kita gunakan saja laptop sebanyak 3 unit. Nah, lalu kita hubungkan dengan kabel. Untuk tiap perangkat laptop kita akan gunakan IP kelas C, yaitu 100 titik sekian. Di sini kita buat 100.1. Nah, ketika saya klik, Anda dapat melihat di sini langsung muncul subnet mask 255.255.2550. Nah, ini karena ini merupakan subnet mask default dari kelas C. Oke, ada pada video penjelasan saya mengenai MAC address, IP address. Oke, nah lalu kita masuk ke dalam laptop berikutnya. Di sini 102. Di sini 103. Nah, kemudian kita masuk ke command line interface dari switch. Nah, ini merupakan Cisco iOS, merupakan sistem operasi dari Cisco Switch. Nah, di sini ada beberapa mode. Nah, di bagian ketika memunculkan tanda lebih besar ini adalah user accept mode. Nah, kita masuk ke mode berikutnya, kita perlu mengetikkan enable. Nah, ini adalah privilege accept mode. Nah, lalu kita bisa memasukkan ke mode berikutnya dengan menuliskan configure terminal. Nah, ini adalah global configuration mode. Artinya global, segala konfigurasi yang dilakukan di mode ini dapat berpengaruh secara umum kepada switch secara global. Contohnya kita ingin menamai switch tersebut. Misalnya kita ketikkan nama dari switch, di sini adalah perintahnya hostname. Lalu nama switch kita tulis saja Lab Telkom. Nah, di sini nama switch langsung berubah menjadi Lab Telkom. Nah, ada beberapa mode lain, namun kita hanya membahas yang terkait dengan video panduan kita kali ini, yaitu switch. Nah, untuk turun ke mode sebelumnya, kita dapat mengetikkan perintah exit. Nah, kita sudah masuk ke privilege access mode. Nah, ada dua perintah yang kita gunakan dalam praktik kita kali ini, yaitu perintah pertama Anda dapat mengetikkan show MAC address table. Nah, di sini Anda dapat melihat bahwa MAC address table-nya kosong karena tentunya belum ada paket yang dilewati oleh switch. Oke, selain itu ada lagi perintah clear MAC address table. Nah, ini untuk mengosongkan tabel MAC address tersebut apabila sudah terisi, apabila Anda ingin mengosongkannya dengan perintah ini. Nah, sebelumnya Anda mungkin melihat saya dengan cepat dapat memunculkan kalimat seperti ini. Nah, ini menggunakan tombol tab pada keyboard. Sehingga apabila sudah ada perintah MAC ini sudah pasti perintah dari MAC address table, sehingga langsung sistem ketika kita ketikkan tab dia langsung
menuliskan MAC address table sehingga lebih cepat. Oke, Anda sudah memahami mengenai perintah yang akan kita gunakan. Lalu kita masuk ke simulasi. Klik simulasi di sini. Nah, kita akan mensimulasikan. Oh, maaf, kita terlebih dahulu kita berikan saja ini identitas MAC address-nya. Di sini Anda dapat melihat ini merupakan MAC address dari laptop ini. Oke. Kita tuliskan di sini laptop 0 dengan MAC address. Nah, seperti ini. Oke, kemudian laptop berikutnya. Oke, di sini Anda dapat melihat MAC address dari tiap laptop. Lalu kita akan lakukan simulasi. Nah, seperti biasa kita akan mengirimkan paket simple video yaitu berupa ICMP. Nah, di sini sudah ICMP. Nah, di sini kita kirimkan dari laptop 0 ke laptop 2. Oke. Nah, pertama Anda periksa pada switch show MAC address table, tabel MAC address-nya sudah atau masih kosong. Nah, kita jalankan. Paket diterima oleh switch 0. Kita langsung saja show MAC address table. Nah, di sini Anda dapat melihat bahwa MAC address yang di belakangnya 1BC0 ini yaitu laptop 0 ini sudah terhubung ke fase Ethernet 01, sudah masuk cam table dari switch. Oke, lalu kita jalankan jalur paket berikutnya. Nah, di sini Anda tentunya sudah mengetahui bahwa ketika cam table-nya kosong, switch berlaku seperti hub, yaitu mengirimkan paket ke seluruh port kecuali asalnya. Nah, sehingga di sini laptop 1 menolak paket tersebut karena bukan untuk atau paket yang ditujukan kepadanya. Nah, di sini laptop 2 menerimanya. Oke. Nah, di sini Anda dapat melihat bahwa cam table masih laptop 0. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini laptop 2 mengirimkan paket balasan ke laptop 0. Nah, di sini paket tersebut sampai ke switch 0. Kita coba cek. Nah, di sini Anda dapat melihat bahwa si MAC address E440 ini, yaitu si laptop 2 ini, sudah masuk ke cam table-nya dari switch, yaitu terkoneksi ke port 3. Nah, lalu akhirnya paket tersebut telah sampai. Nah, di sini kita coba hapus dulu history paket ini, yaitu dengan mengklik delete di sini. Nah, lalu kita kirimkan ulang. Nah, kita akan kirimkan dari laptop 0 kembali ke laptop 2. Nah, kalau kita jalankan, dia akan langsung mengirimkan ke laptop 2, tidak lagi ke laptop 1, karena informasi mengenai MAC address pada laptop 0 dan laptop 2 sudah ada pada cam table di sini. Oke, lalu bagaimana kalau kita hapus saja dulu? Bagaimana kalau kita kirimkan dari laptop 0 ke laptop 1? Oke, kita jalankan. Nah, otomatis dia mengirimkan ke seluruh port. Oke, di sini laptop 2 menolak. Nah, kalau kita perhatikan pada cam table, dia masih memiliki laptop
MAC address dari laptop 0 dan laptop 2. Namun ketika si laptop 1 sudah membalas di sini sudah masuk MAC address dari laptop 1. Oke, jadi langsung dijalankan, dia akan mengirimkan ke laptop 0. Lalu kita coba hapus lagi historinya, dan ketika laptop 0 atau kita coba saja dari laptop 2 ke laptop 1. Nah, di sini switch sudah memiliki atau mempopulasi seluruh MAC address dari perangkat yang terhubung ke port dia. Jadi dia seharusnya langsung mengirimkan ke laptop 1, tidak lagi mengirimkan ke laptop 0. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, ini adalah soal latihan kita kali ini. Jadi buatlah sebuah topologi, sebuah switch dengan 5 buah laptop. Nah, namailah switch ini dengan nama lab Telkom, lalu di setiap laptopnya Anda namai dengan nama lalu MAC address laptop tersebut. Nah, nama ini tentunya sesuaikan dengan nama Anda dan nama teman Anda. Nah, lalu Anda melakukan 2 buah skenario yang dilakukan oleh salah satu laptop. Misalnya di sini adalah laptop 0. Nah, di sini pada skenario A, pastikan CAM table kosong, tentunya dengan perintah clear MAC address table yang kita lakukan sebelumnya. Lalu pastikan simulasi dengan ICMP. Nah, maksud saya itu adalah di sini pastikan hanya di ICMP agar lebih jelas, karena kita melakukan perintah ping. Simple videonya adalah ping sehingga harus ICMP. Nah, lakukan simple video ke tiap switch, yaitu dari laptop ini ke tiap switch. Nah, jelaskanlah, lalu berikan penjelasan mengenai jalur trafik. Ketika Anda mengirimkan video ke sini, bagaimana trafiknya, arahnya, lalu kemudian Anda mengirim ke sini, jelaskan lagi arahnya, lalu ke sini jelaskan lagi, dan sambil Anda jelaskan arahnya itu selalu perhatikan ini nomor 3, 4, dan 5. Nah, sambil Anda tadi menjelaskan arahnya, berikan penjelasan mengenai isi CAM table tersebut. Jadi Anda jelaskan, lihat CAM table-nya, Anda jelaskan laptop berikutnya, lihat CAM table-nya, Anda jelaskan, lalu lihat CAM table-nya. Nah, setelah itu, setelah Anda satu persatu Anda ping, Anda lakukan skenario kedua. Biarkan MAC address table yang sudah ada di dalam switch ini jangan dihapus, lakukan hal yang sama ke tiap laptop. Jadi Anda hanya melakukannya dari salah satu laptop, misalnya di laptop paling kiri. Oke, nah lalu nanti hasilnya Anda bentuklah dalam sebuah tabel. Oke, jadi dalam tabel tersebut skenario A hasilnya begini, saya CAM table-nya begini. Nah, pada skenario B untuk laptop 1 arahnya begini, lalu MAC address-nya demikian. Nah, diharapkan dengan melakukan ini Anda sudah memahami bagaimana sebuah switch bekerja. Demikian, selamat mengerjakan tugas kali ini, semoga berhasil dengan baik. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.